Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Marcelina Seurusia Selem, NPM 1220101, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan Universitas Timor. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang teori Hesser-Ohlin yang saya ketahui atau yang saya pahami. Nah, di sini teori Hesser-Ohlin itu adalah teori modern perdagangan internasional, adalah teori yang dikemukakan pertama kali oleh Bertil Ohlin dalam bukunya Interregional and International Trade pada tahun 1993. Sebagian dari teori Bertil Ohlin didasarkan atas tulisan gurunya yaitu Eli Hesser, sehingga teori ini lebih dikenal dengan teori Hesser-Ohlin atau disingkat dengan teori HO. Teori Hesser-Ohlin menjelaskan tentang beberapa perdagangan internasional yang baik. Negara-negara akan melakukan ekspor barang yang memiliki faktor produktif yang besar secara intensif. Nah, suatu negara akan melakukan perdagangan internasional dikarenakan negara tersebut mempunyai keunggulan dalam kemajuan teknologi. Hal ini bisa disebut dengan keunggulan komparatif. Berikut keunggulan komparatif memiliki basis-basis sebagai berikut. Yang pertama, faktor endomen, yaitu kepemilikan faktor produksi dalam suatu negara. Dan yang kedua itu faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Menurut teori HO, perdagangan internasional terjadi disebabkan perbedaan opportunity cost suatu produk antar suatu negara dengan negara lain. Pertukaran dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Berikut teori HO menggunakan dua kurva. Pertama adalah kurva isokos, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Teman-teman bisa melihat kurva pada gambar pada slide ini. Dan isokuan yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produksi yang sama. Menurut ekonomi mikro, kurva isokos yang bersinggungan dengan kurva isokuan pada suatu titik optimal. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Teman-teman bisa lihat pada gambar ini ada kurva yang satu negara satu Indonesia dan negara dua Korea Selatan. Kita bisa lihat isokosnya pada negara Indonesia dan negara Korea Selatan pada isokosnya. Berikut analisis hipotesis HO dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang dipengaruhi oleh proporsi faktor produksi yang dimiliki suatu negara. Yang kedua, keunggulan komparatif dari suatu barang ditentukan dari struktur dan proporsi faktor produksi yang dimiliki suatu negara. Yang ketiga, tiap negara akan melakukan spesialisasi pada produknya dan mengekspor produk tersebut karena faktor produksi yang dimiliki negara tersebut melimpah dan murah. Dan yang keempat, sebaliknya setiap negara akan melakukan impor suatu barang jika faktor produksi yang dimiliki negara tersebut mahal dan sedikit jumlahnya. Nah, kelemahan dari teori Hesser-Ohlin adalah jika masing-masing negara memiliki jumlah atau proporsi faktor produksi yang relatif sama, maka harga atau biaya produksi suatu barang yang sejenis akan sama juga, sehingga tidak terjadinya perdagangan internasional. Baik teman-teman, ini adalah buku yang saya pakai untuk teori Hesser-Ohlin dan yang saya pahami tentang atau yang saya ketahui tentang Hesser-Ohlin, teori Hesser-Ohlin. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan saya yang saya pahami atau yang saya ketahui tentang teori Hesser-Ohlin.